Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Pandurang 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena mana berkat rahmat dan karunia Allah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan diskusi. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan diskusi. Adapun topik diskusi kita pada hari ini yaitu peningkatan kualitas pembelajaran melalui perencanaan pembelajaran. Lanjut Pak. Nah, latar belakang. Jadi latar belakang kegiatan kita ini ada dua. Yang pertama itu ada rapor pendidikan, dan yang kedua ada visi dan misi sekolah. Jadi ini adalah latar belakang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Yang pertama itu rapor pendidikan. Nah, secara keseluruhan capaian rapor pendidikan SDN Pandurang 1 tahun 2024 sudah baik. Walaupun demikian tapi masih ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan. Nah, jadi secara keseluruhan rapor pendidikan kita itu memang sudah baik dan rata-rata berwarna hijau. Hanya saja walaupun berwarna hijau dibandingkan dengan tahun yang lalu itu ada beberapa indikator yang menurun. Tapi walaupun menurun masih di batas bagus atau masih berwarna hijau. Kemudian yang kedua, latar belakang kegiatan kita ini adalah visi dan misi sekolah. Nah, untuk visi sekolah yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Misi yang pertama itu menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang ketiga, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang keempat, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Yang kelima, menjalin kerjasama harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Jadi upaya kita meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mencapai visi dan misi yang sudah kita tetapkan. Next. Kemudian berikutnya tujuan. Nah, yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang kedua, menyelaraskan tujuan pembelajaran dengan kurikulum. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya. Yang keempat, memastikan diferensiasi pembelajaran. Yang kelima, mempersiapkan evaluasi yang tepat. Yang keenam, mendukung peningkatan profesionalisme guru. Kemudian yang ketujuh, membantu guru mengatasi kendala di kelas. Nah, jadi 7 ini adalah tujuan dari
kita dalam pembuatan perencanaan pembelajaran. Jadi dalam membuat perencanaan pembelajaran, paling tidak kita harus mengacu ke 7 hal yang ada ini, supaya nantinya kualitas pembelajaran kita itu dapat meningkat. Demikian gambaran secara umum untuk pembuatan perencanaan pembelajaran. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin menyampaikan saran, masukan, atau ada pertanyaan. Saya persilahkan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan saran atau masukan tentang penyusunan rencana pembelajaran yang baik. Menurut pendapat saya, dalam mengembangkan rencana pembelajaran atau modul ajar harus terstruktur. Artinya, dalam menyusun rencana pembelajaran harus mencakup tujuan pembelajaran, indikator keberhasilan, materi ajar, metode yang digunakan, serta adanya penilaian. Jadi dengan perencanaan yang matang dapat memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan kurikulum. Demikian yang dapat saya berikan masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali, Pak. Ya, benar sekali. Jadi dengan perencanaan pembelajaran yang terstruktur itu akan membantu guru supaya lebih fokus dalam pembelajaran, sehingga siswa lebih mudah mencapai target pembelajaran. Terima kasih, Pak. Mungkin ada lagi dari Bapak atau Ibu yang lain, silakan. Lagi silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit masukan yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembelajaran, terutama untuk meningkatkan hasil belajar siswa ke arah yang lebih baik. Untuk fase A, khususnya kelas 1 dan 2, di dalam kegiatan pembelajaran di kelas, menurut saya itu alangkah baiknya guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dengan teknik mengajar menggunakan berbagai metode untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Nah, diantaranya dengan cara yang pertama, diferensiasi produk, yakni guru dapat memodifikasi produk untuk membantu siswa belajar seperti hasil belajar, kemudian presentasi, praktik, dan buku kerja. Kemudian yang kedua itu dengan menggunakan berbagai teknik mengajar seperti gambar, video, ilustrasi, permainan atau kegiatan lainnya. Terus dari kedua cara tersebut, untuk penerapannya itu kita dapat bisa dilakukan dengan berkelompok atau secara mandiri. Nah, demikian sedikit masukan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Ibu. Nah, benar sekali. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting, karena dengan metode tersebut kita bisa menyesuaikan materi itu dengan kemampuan peserta didik. Nah, jadi apalagi dalam kurikulum Merdeka ini kan kita mengetahui dulu kemampuan awal anak
sehingga kita dalam membuat perencanaan pembelajaran bisa menyesuaikan. Ya. Artinya diferensiasi itu bisa diartikan menyesuaikan dengan kemampuan. Jadi anak itu lebih semangat, lebih senang dalam belajar pada saat pembelajaran itu sesuai dengan karakter atau kemampuan masing-masing peserta didik atau siswa. Terima kasih Ibu. Yang berikutnya mungkin ada dari Bapak atau Ibu lagi yang lain. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dalam penyusunan rencana pembelajaran itu kita harus memanfaatkan teknologi. Ya. Ini maksudnya dalam belajar kita harus merencanakan penggunaan media digital. Nah, seperti video pembelajaran atau aplikasi pembelajaran yang interaktif. Jadi si guru harus membuat jadwal pemanfaatan teknologi tersebut untuk menunjang pembelajaran jarak jauh atau mungkin itu yang dapat disampaikan dan saya ingin semua sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali Pak. Sekarang kita berada di zaman kemajuan teknologi. Sudah seharusnya kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dan kita terapkan dalam pembelajaran. Nah, seperti Bapak sampaikan tadi kan ada beberapa manfaat dengan kita menerapkan kemajuan teknologi dalam pembelajaran. Memang benar sekali, jadi dengan kecanggihan teknologi itu bisa memfasilitasi bagi guru untuk mencapai atau menyampaikan materi itu secara lebih luas dengan teknologi tadi. Dan lebih menarik juga, pembelajaran tidak monoton kalau kita bisa memanfaatkan teknologi. Tidak seperti misalnya kita kan kalau yang dulu misalnya hanya dengan metode ceramah saja, mungkin anak akan bosan. Beda dengan menggunakan teknologi misalnya dengan menampilkan video-video atau gambar-gambar, tentunya itu akan meningkatkan semangat dan minat belajar anak. Oke, terima kasih Pak atas masukannya, sangat bagus. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang lain? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan saran tentang pengatur waktu dan efisien, yaitu guru merencanakan durasi kegiatan dalam kelas seperti alokasi waktu untuk diskusi, pemaparan materi dan refleksi. Misalnya guru membagi waktu 30 menit untuk presentasi, kemudian 20 menit untuk tanya jawab serta diskusi kelompok. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bu. Ya, benar sekali. Jadi dalam kita membuat perencanaan pembelajaran, pengaturan waktu itu sangat penting. Nah, itu sebagai salah satu upaya kita menghindari pemborosan waktu. Kalau kita tidak merencanakan atau mengatur waktu yang efisien dalam menentukan waktu dalam rencana pembelajaran tadi, maka nantinya pembelajaran bisa saja nanti waktu pembelajaran sudah habis tapi materi tidak tersampaikan semua karena kita tidak dari awal tidak menentukan alokasi waktunya, sehingga itu terjadi pemborosan. Nah, kemudian juga kalau di awal dalam perencanaan kita sudah menentukan waktu, alokasi waktu, itu tentunya akan membantu kita juga memudahkan dalam proses pembelajaran sehingga semua perencanaan yang kita buat itu bisa tersampaikan. Ya. Bagus sekali Bu. Terima kasih.
Mungkin dari Bapak atau Ibu yang lain ada lagi? Ayo silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sekedar menyampaikan sekedar tambahan lah Ya. untuk pembelajaran. Di sini misalnya mengenai integrasi pembelajaran berbasis proyek. Nah, apa yang disebut itu project based learning. Nah, di sini kita bisa merencanakan atau melibatkan siswa untuk menyelesaikan masalah data sesuai dengan topik yang diajarkan. Misalnya di sekitar kita dari pohon pontel ada yang misalnya gugur. Nah, di situ kita bisa mengupayakan siswa untuk bisa mengumpulkannya dan membuatnya menjadi sebagai pengelolaan sampah. Kan di situ bisa menjadi kayak sampah kotoran. Ya. Nah, sampah organik. Nah, Ya. ya, itu aja yang akan sampaikan. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menurut Ibu dalam penyusunan perencanaan pembelajaran kita perlu juga mengintegrasikan dengan proyek pembelajaran berbasis proyek. Nah, benar sekali. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu meningkatkan kolaborasi, kemudian melibatkan siswa untuk menyelesaikan masalah nyata. Nah, jadi ini sangat bagus. Jadi dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis juga. Nah, jadi kalau pembelajaran berbasis proyek itu diantaranya dapat menampilkan berpikir kritis, merangsang siswa untuk berpikir kritis, kemudian melatih kolaborasi atau kerjasama juga. Kemudian pembelajaran berbasis proyek juga itu menghubungkan antara teori dengan praktek, karena ini kan langsung dengan di lapangan. Bagus Bu. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi dari Bapak atau Ibu? Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, evaluasi pembelajaran dapat terencana dalam merencanakan waktu khusus di akhir pembelajaran untuk melakukan evaluasi formatif seperti kuis singkat atau seleksi agar siswa dapat menilai sejauh mana mereka memahami materi yang sudah diajarkan. Nah, itulah yang mau disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Pak. Jadi memang untuk evaluasi dan refleksi itu juga sangat perlu dalam kita menyusun perencanaan pembelajaran, yaitu fungsinya atau manfaatnya adalah untuk umpan balik. Jadi dengan evaluasi dan refleksi kita dapat mengukur pencapaian atau keberhasilan pembelajaran yang kita lakukan. Sehingga juga dengan refleksi dan evaluasi tersebut kita juga dapat menentukan arah pembelajaran yang selanjutnya, karena kita sudah mengetahui dengan ini di mana nanti masih ada kelemahan-kelemahan, dan tentunya kelemahan tersebut dapat kita perbaiki di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin ada lagi dari Bapak atau Ibu? Ada Bu? Yang menonton masa ya sudah jelas Pak. Sudah jelas. Dari Bapak mungkin masih ada tambahan lagi Pak? Tidak ada lagi Pak? Ya. Baik, kalau tidak ada, jadi dapat saya simpulkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat
perencanaan pembelajaran sehingga nanti pembelajaran tersebut dapat meningkatkan kualitas. Yang pertama, mungkin dalam menyusun perencanaan pembelajaran itu kita perlu membuat perencanaan yang terstruktur. Itu satu, yang dapat menunjukkan perencanaan pembelajaran itu harus terstruktur. Kemudian yang kedua, dalam menyusun perencanaan pembelajaran kita juga harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga tadi belum catat juga, usulan dari Bapak tadi, dalam pembelajaran kita harus memanfaatkan teknologi, kecanggihan teknologi. Yang keempat, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pembelajaran yaitu pengaturan waktu yang efisien. Itu juga sangat penting. Yang kelima, itu dalam menyusun pembelajaran kita juga harus mengintegrasikan dengan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang keenam yang ulun catat yaitu evaluasi dan refleksi terencana. Nah, ini juga sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembelajaran untuk mengukur sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran. Demikian yang dapat ulun simpulkan dari hasil diskusi kita pada hari ini. Ada lagi mungkin dari Bapak atau Ibu? Cukup. Baik, kalau cukup, demikian diskusi kita pada hari ini. Salah hilap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.